warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak hebat, apa kabar? Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja, sehingga kita bisa melanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang akhlak tercela. Jadi di sini nantinya kita akan bahas dua materi, yaitu tentang gadap dan menggunjing. Jadi materi kita hari ini sangat relate dengan kehidupan sehari-hari kita. Baik, langsung saja ya anak-anak, yaitu kita bahas menghindari sifat-sifat temperamental dan larangan menggunjing. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan emosi yang sulit kita kendalikan dan godaan untuk membicarakan orang lain. Dalam persentase ibu kali ini kita akan menjelajahi cara mengatasi sifat temperamental dan menghindari kebiasaan menggunjing demi menjaga hubungan yang sehat dan produktif di kehidupan sehari-hari kita. Baik, sebelum kita lebih masuk lagi, tentunya yang akan kita bahas anak-anak yaitu tentang definisi sifat temperamental. Jadi yang pertama-tama kita bahas adalah sifat temperamental atau bisa juga disebut dengan gadap. Yang pertama adalah emosi tidak stabil. Yang mana sebenarnya emosi yang tidak stabil itu? Yaitu sifat temperamental ditandai oleh perubahan emosi cepat dan tidak terkendali, seperti mudah marah, gelisah, ataupun sensitif. Jadi hati-hati ya kalau misalnya ada ciri-ciri yang seperti ibu tadi sampaikan. Kemudian yang kedua yaitu tentang reaksi impulsif. Yang mana sebenarnya reaksi impulsif? Ayo kita bahas lebih lanjut lagi. Yaitu reaksi impulsif yaitu dengan orang sifat temperamental cenderung bereaksi secara spontan tanpa memikirkan konsekuensinya. Kemudian selanjutnya adalah dampak negatif sifat temperamental. Jadi tadi kita sudah bahas tentang apa itu sifat gadap atau temperamental, kemudian yang bagaimana atau ciri-cirinya sifat temperamental itu. Kemudian kita masuk lagi di materi dampak negatif, karena tadi ini kan akhlak tercela, jadi tentunya ada dampak negatifnya. Yang pertama itu adalah hubungan buruk. Yang mana hubungan buruk itu? Tetap di tempatnya, simak penjelasan ibu ya. Yang pertama itu adalah sifat temperamental dapat merusak hubungan dengan orang lain, menimbulkan konflik dan menghambat komunikasi yang sehat di antara orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah produktivitas menurun. Kenapa bisa produktivitas menurun? Diperhatikan ya, emosi yang tidak terkontrol dapat mengganggu fokus, mengurangi konsentrasi, dan menghambat pencapaian tujuan. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah kita kenali ada juga dampak negatifnya, kemudian kita sajikan materinya lagi tentang bagaimana cara mengendalikan sifat gadap itu sendiri atau temperamental. Karena yang tadi ada dampak negatifnya kalau misalnya kita tidak bisa kendalikan, makanya kita perlu untuk tahu atau mengenali cara mengendalikan sifat temperamental itu sendiri. Yang pertama adalah kenali pemicunya. Kenali pemicunya, identifikasi situasi atau hal-hal yang dapat memicu emosi Anda meledak. Jadi kenali pemicu yang bisa membuat Anda emosi secara berlebihan ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang praktikan relaksasi. Yang mana itu praktikan relaksasi? Yaitu coba teknik pernafasan, meditasi, atau aktivitas menenangkan lainnya untuk meredakan ketegangan. Jadi
bisa juga dengan yoga misalnya, karena itu bisa membuat kita rileks, bisa membuat kita lebih fokus lagi, atau bisa juga dengan tarik nafas dan secara perlahan-lahan itu juga bisa membuat kita tenang. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kita masuk ke materi kedua ya. Nah, itu definisi menggunjing. Siapa yang sering membicarakan orang lain atau menggunjing orang lain? Semoga anak-anakku tidak pernah ya. Jadi kita masuk ya ke materi kedua, yaitu menggunjing, membicarakan orang lain. Menggunjing adalah perilaku membicarakan orang lain di belakang mereka. Ini biasanya dengan nada negatif atau tidak menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah tanpa sepengetahuan. Orang yang dibicarakan biasanya tidak mengetahui bahwa dirinya sedang digunjing. Kemudian selanjutnya adalah bahaya menggunjing, karena ini juga sangat berbahaya, sama-sama berbahaya, gadap dan menggunjing, yaitu merusak kepercayaan. Ini kan kepercayaan sangat sulit ya kita dapatkan, apalagi kalau misalnya kita sudah tidak dipercaya sama orang lain. Kemudian kita bahas kembali ya nak. Merusak kepercayaan, menggunjing dapat merusak kepercayaan dan melemahkan hubungan di antara orang-orang, karena ini bisa memutus silaturahmi di antara teman-temannya. Kemudian selanjutnya nak, yaitu menciptakan konflik. Ini bisa berbahaya juga. Gunjingan dapat memicu kesalahpahaman, permusuhan, dan konflik di antara orang-orang. Jadi perhatikan juga yang sering gibah atau gosip itu ya, karena itu sangat-sangat berbahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah cara menghindari kebiasaan menggunjing. Cara-caranya yaitu ada 2 cara yang ibu akan sampaikan. Jadi sebenarnya itu sangat-sangat banyak caranya, tapi yang ibu bahas ya di sini 2, yaitu berpikir sebelum berbicara. Berpikir sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah yang ingin dikatakan akan bermanfaat dikatakan atau bisa menyakiti orang lain. Jadi pilih-pilih, berpikir sebelum mengeluarkan kata-katanya, sebelum berbicara sama orang lain, apakah yang kita ucapkan itu bisa menyakiti lawan bicara kita atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus pada diri sendiri. Itu alihkan perhatian pada hal-hal positif yang dapat dilakukan untuk perbaikan diri sendiri. Oh iya, kita sudah sampai di tahapan terakhir, yaitu pentingnya menjaga emosi dan perkataan. Jadi pesan ibu, kontrol emosinya, karena mengendalikan emosi itu adalah kunci untuk menghindari sifat temperamental yang dapat merusak hubungan dan produktivitas. Dan jaga perkataannya ya, jaga perkataannya, berhati-hati dengan pembicaraan, hindari menggunjing yang dapat menciptakan konflik dan merusak kepercayaannya. Jadi itulah materi kita hari ini. Semoga dapat dimengerti, dapat dipahami dan disimak secara baik-baik. Itu saja materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.